Selamat siang, kita akan melakukan kegiatan kita pada siang hari ini, kegiatan pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan maksud firman Tuhan dan kebenarannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran lanjutan kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dua lembaga yang didirikan oleh Tuhan, atau dua institusi organisasi yang didirikan oleh Tuhan di Taman Eden ketika manusia belum jatuh di dalam dosa. Lembaga pertama kita telah melihat bahwa lembaga itu adalah lembaga pernikahan, lembaga yang suci, lembaga di mana Tuhan ingin membuat manusia berbahagia. Dan saat ini kita akan membahas lembaga yang kedua. Kira-kira apa lembaga yang kedua? Sebelum kita masuk, kita mesti mengerti tujuan Tuhan dalam mendirikan dua lembaga ini, dua institusi organisasi ini. Tujuannya adalah agar manusia boleh berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan ingin manusia melihat kasih Tuhan di dalam dunia ini. Lembaga yang kedua adalah lembaga Sabat. Sabat adalah institusi atau lembaga yang didirikan oleh Tuhan untuk membuat manusia berbahagia. Nah, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi, ketika Tuhan telah menyelesaikan pekerjaannya dalam menciptakan dunia pada 6 hari, pada hari yang ketujuh Tuhan berhenti dan menyucikan, menguduskan hari ketujuh atau hari Sabat. Nah, kenapa Tuhan ingin beristirahat? Karena Tuhan ingin menjalani satu hubungan yang lebih dekat dengan ciptaannya, dengan manusia. Tuhan berhenti bukan karena Tuhan lelah. Tuhan berhenti pada hari Sabat bukan karena Tuhan capek. Tuhan itu tidak bisa capek. Tetapi Tuhan berhenti pada hari Sabat dan menguduskannya supaya manusia boleh merasakan hubungan yang lebih dekat, lebih nikmat bersama-sama dengan Tuhan pada hari yang suci. Oleh karena itu, hari yang ketujuh Tuhan berkati. Dan ketika kita menguduskan hari Sabat pada hari yang ketujuh, maka berkat-berkat Tuhan pada hari Sabat boleh menjadi milik kita secara pribadi. Nah, 3 aktivitas pada hari Sabat, 3 aktivitas Allah atau tindakan Allah pada hari Sabat. Yang pertama adalah berhenti. Allah berhenti. Yang kedua, Allah memberkatinya. Yang ketiga, Allah menguduskannya. Jadi, hari Sabat, hari ketujuh adalah hari yang suci dan terberkati. Oleh karena Allah yang menyucikannya, Allah yang memberkatinya. Manusia tidak boleh menodainya. Nah, ingat di 10 hukum itu ada hukum tentang hari Sabat dan umat Tuhan harus menurutinya. Hukum keempat. Hukum keempat mengatakan apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan menginginkan kita untuk mengingat hari Sabat dan menguduskan hari Sabat. Apa sih maksudnya menguduskan? Menguduskan artinya kita beribadah pada hari Sabat, kita mengingat Tuhan pada hari Sabat, kita melakukan penyembahan pada hari Sabat. Nah, inilah artinya ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apa sih yang harus dilakukan pada hari Sabat? Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Alkitab mengatakannya. Jadi kita tidak boleh melakukan aktivitas kita
tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan urusan kita, bisnis kita pada hari Sabat. Kenapa? Karena Tuhan pun demikian. Selama 6 hari Tuhan bekerja. Pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Oleh karena itu manusia dia boleh bekerja selama 6 hari, dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, hari yang ke-7 atau hari Sabat, hari Sabtu, manusia harus beristirahat. Karena Tuhan pun beristirahat pada hari Sabat. Lalu istirahat yang bagaimana yang harus dilakukan? Istirahatnya adalah melakukan penyembahan dan hubungan dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan mendekati hari ke-7 dan menyucikannya. Itu dia. Pertanyaannya, untuk siapakah hari Sabat diciptakan? Untuk siapa hari Sabat diciptakan? Markus 2 ayat 27 mengatakan hari Sabat diadakan untuk manusia. Maksudnya apa? Tuhan menciptakan hari Sabat untuk manusia, supaya manusia menguduskannya. Hari Sabat adalah pemberian kasih Allah kepada seluruh bangsa manusia. Nih, sebagai apakah hari Sabat dalam hubungan antara Tuhan dan manusia? Apa hubungan antara Sabat dan manusia? Dan hubungan Sabat dan Tuhan? Nah, dalam Yeskiel 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka. Ini dia, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi kesimpulannya adalah hari Sabat berfungsi sebagai pengingat manusia adalah ciptaan Tuhan. Jadi ketika kita menguduskan hari Sabat, kita mengakui bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Ketika manusia menguduskan Sabat, manusia mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta. Nah, ini dia hubungannya antara Allah dan manusia dan juga hari Sabat. Apakah hari Sabat telah ditiadakan oleh Yesus? Tidak. Hari Sabat tidak ditiadakan oleh Yesus, karena dalam Matius 5 ayat 17 mengatakan apa? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Jadi Tuhan Yesus tidak meniadakan hari Sabat, tetapi Tuhan Yesus tetap menjalankan hari Sabat. Apa buktinya? Nah, apakah kebiasaan Yesus pada hari Sabat? Apa kebiasaan Yesus pada hari Sabat? Nah, Lukas 4 ayat 16. Yesus pun menguduskan hari Sabat. Yesus pun menguduskan hari Sabat, hari Sabtu. Ia datang ke Nazaret, tempat dia dibesarkan. Dan menurut kebiasaan Yesus, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Yesus menguduskan hari Sabat. Setiap hari Sabat, Yesus pergi ke rumah ibadah. Yesus pergi ke tempat ibadah untuk membaca firman Tuhan. Kita pun harus mengikuti teladan Yesus. Yesus juga memelihara Sabat yang ada di Alkitab. Nah, jadi kita telah melihat pada bagian pertama tentang hari Sabat. Berikutnya kita akan membahas bagian kedua tentang hari Sabat ini. Hari Sabat adalah hari yang spesial. Kesimpulan. Sabat adalah hari spesial. Kita harus menguduskannya. Apa yang harus dilakukan hari Sabat? Pada hari Sabat, kita harus menyembah Allah. Pada hari Sabat, kita harus
Pada hari Sabat kita harus berhenti dari setiap pekerjaan kita. Hari Sabat adalah hari penuh berkat untuk berhubungan dengan Allah. Jadi, kesimpulannya adalah Tuhan ingin kita datang kepada Dia, menyembah kepada Dia pada setiap hari Sabat lebih dalam lagi. Setiap hari kita boleh menyembah Tuhan. Setiap hari kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan pada hari yang ketujuh Tuhan berhenti, Tuhan memberkati hari Sabat dan Tuhan menguduskannya. Hari Sabat adalah hari yang sangat spesial untuk melakukan ibadah bersama dengan Tuhan. Dan ini adalah perintah Tuhan yang tidak boleh diubah, tidak boleh dilanggar, dan tidak boleh dilupakan, harus selalu diingat. Semoga pelajaran pada kali ini boleh mengingatkan kita dan mendorong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.